Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal scroll dikit, rasanya kita langsung tahu banyak hal. Tapi, beneran nggak sih itu pengetahuan? Atau jangan-jangan itu cuma ilusi? Nah, kali ini kita akan coba bongkar ilusi yang sangat umum di zaman kita, perasaan tahu. Pernah nggak sih kamu ngerasain hal ini? Semakin banyak kamu belajar, kok malah semakin sadar kalau kamu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Kita kayak ini nyerap informasi terus-terusan, tapi pas disuruh jelasin, kok malah bingung sendiri ya? Nah, itulah paradoks di zaman kita. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah semua yang kita serap itu beneran pengetahuan, atau cuma sekedar ilusi tahu? Dan percaya atau enggak, ini tuh bukan masalah baru loh. Para filsuf udah mikirin ini ribuan tahun lamanya. Oke, ayo kita bedah masalah ini lebih dalam. Ternyata, filsafat itu punya semacam alat khusus buat menjawabnya. Sebuah cara berpikir yang bantu kita misahin mana pengetahuan asli dan mana yang cuma perasaan doang. Namanya adalah epistemologi. Gampangnya gini deh, epistemologi itu studi tentang pengetahuan itu sendiri. Jadi, bukannya nanya apa aja yang kita tahu, epistemologi justru nanya, gimana caranya kita bisa yakin kalau kita beneran tahu? Ini maksa kita buat ngecek lagi, apa sih dasar dari semua yang kita yakini? Jadi, apa dong sebenarnya definisi pengetahuan menurut para filsuf? Nah, ada nih satu tradisi klasik dari zaman Plato yang ngasih sebuah formula yang sampai sekarang masih relevan banget. Nah, yang keren dari kutipan ini adalah penekanannya pada alasan. Kata Socrates, cuma punya opini yang kebetulan benar, itu yang gak cukup. Mesti ada sesuatu yang ngikat opini itu ke kenyataan. Kerangka ini sering disebut keyakinan yang benar yang terjustifikasi. Jadi, biar bisa dibilang tahu sesuatu, kita nggak cuma harus percaya, dan keyakinan itu harus benar. Tapi yang paling penting, kita harus punya justifikasi, alias alasan yang kuat dan masuk akal di baliknya. Disinilah semuanya jadi seru banget, apalagi di zaman media sosial kayak sekarang. Karena banyak banget dari kita yang kejebak di jebakan kebetulan benar ini tanpa sadar. Coba kita lihat contoh modernnya. Menurut definisi klasik tadi, jawabannya, belum tentu. Oke, keyakinan kamu benar, tapi coba kita tes bahan ketiganya, justifikasi. Emang banyak orang nge-share, itu alasan yang cukup kuat buat bilang kita tahu itu benar? Slide ini ngegambarinnya pas banget. Keyakinan tanpa alasan kuat itu ya kayak patung yang nggak diikat. Gampang goyah, gampang salah. Tapi, kalau keyakinan kamu punya alasan kuat, itu kayak dijangkar ke realitas. Nah, justifikasi itulah jangkarnya. Jadi, poin utamanya adalah kualitas alasan kita. Sesuatu bisa viral kan karena macam-macam ya, bisa karena sensasional, lucu, atau bikin emosi. Bukan otomatis karena itu benar. Jadi kalau alasan kita cuma karena viral, ya justifikasi kita lemah. Kita nggak beneran tahu, kita cuma lagi hoki aja, kebetulan benar. Oke, terus kenapa semua ini penting? Apa gunanya buat kita? Di dunia yang serba cepat ini, epistemologi itu ibaratnya kayak rem darurat buat pikiran kita, biar kita bisa navigasi banjir informasi ini dengan lebih bijak. Coba bayangin deh, epistemologi kayak rem di gambar ini. Dia maksa kita buat, woi, stop dulu sebentar, sebelum kita buru-buru bikin opini atau nge-share sesuatu. Ngasih kita waktu buat mikir kritis. Slide ini, jujur aja, nusuk banget ya. Ini kan kebiasaan kita banget. Kita hidup di budaya yang ngehargain kecepatan, di mana reaksi cepat lebih dipuji daripada refleksi yang mendalam. Nah, epistemologi itu penawarnya, ngajak kita buat mikir lebih pelan, lebih dalam, dan lebih hati-hati. Dan ini nih bagian praktisnya yang bisa langsung kita pakai. Coba dengan 3 pertanyaan simpel ini, cara kita ngelihat informasi setiap hari bisa berubah total. Coba deh inget-inget 3 pertanyaan ini. Tanyain ke diri sendiri sebelum menerima sebuah info, sebelum nge-share artikel, atau bahkan pas lagi debat. Ini bakal jadi semacam filter pribadi buat misahin mana yang beneran pengetahuan dan mana yang cuma ilusi. Jadi, setelah ngobrolin ini semua, tujuannya apa sih? Apa biar kita jadi orang yang sok tahu segalanya dan gak pernah salah? Justru kebalikannya. Ini mungkin kedengarannya aneh ya. Kalau ini studi tentang pengetahuan, masa tujuannya bukan biar kita makin banyak tahu? Dan disinilah letak kebijaksanaannya. Epistemologi itu justru menumbuhkan kerendahan hati. Bikin kita sadar sama batasan diri kita sendiri, dan jadi lebih hati-hati kalau mau bilang, saya tahu. Jadi ini soal kualitas, bukan kuantitas keyakinan kita. Jadi, pertanyaan ini jadi tantangan terakhir buat kita semua nih. Dengan ngelatih cara mikir kayak gini, kita nggak cuma jadi pemikir yang lebih jago, tapi juga jadi warga digital yang lebih bertanggung jawab. Karena di era informasi kayak sekarang, jujur tentang apa yang kita nggak tahu, mungkin itu justru bentuk pengetahuan yang paling berharga.